Shalom, saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi berjumpa di ibadah raya pagi. Kita bisa berkumpul bersama, itu adalah suatu anugerah dari Tuhan, saudara. Dan kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita juga mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita fokus untuk bisa beribadah, kita bisa datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari saudara, saya pimpin kita dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu dengan pengucapan syukur Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang satu minggu ini Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami, melindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapak atas segala berkat-Mu yang tidak bisa kami balas ini Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau datang ke bawah kaki-Mu Tuhan. Di perantara-Mu Tuhan, kami mau hadir, kami mau duduk diam Tuhan, memuji Engkau, menyembah-Mu Tuhan, dan mendengarkan firman yang akan dibagikan Tuhan. Biarlah hati kami boleh siap Tuhan, dan hati kami boleh tertuju hanya kepada-Mu Tuhan yang bikin ibadah ini Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Biar Tuhan yang berkati setiap dari kami yang melayani Tuhan, dipenuhi Tuhan, dipakai Tuhan, supaya kami juga bisa mengantarkan para jemaat-Mu yang hadir ini Tuhan masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus Tuhan. Tuhan juga berkati setiap dari kami Tuhan yang hadir dalam penyertaan Tuhan, dalam jamaah-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan yang memenuhi kami, Roh Kudus Tuhan yang memimpin setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus.
Kami berdoa dan kami mau siap semua. Haleluya. Kita yakin dan percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib saudara. Kita mau perbuatan Tuhan kami hidup
nanti pulang dengan kebanggaan. Kami rindu memuji, kami rindu memuliakan, kami rindu dengar firman Tuhan, kami rindu dibangun, kami rindu berfellowship, kami rindu dapat kekuatan yang baru. Jadi kalau kami pulang dengan kebanggaan, bangga punya Allah yang mengasihi kami, bangga punya Allah yang sangat-sangat peduli atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini akan segera kami mulai. Tuhan pimpin dari awal perjalanan sampai pada akhirnya. Hamba-hamba Tuhan yang melayani, diurapi Tuhan. Kami sekalian dalam naungan Tuhan. Mari Tuhan pimpin ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara bersuka-cita, amin. Amin. Bisa kasih salam untuk kiri kanannya mungkin belum bertemu sama anak ujian.
Biar firman yang dibagikan nanti bisa menjadi rema dalam diri kita, menjadi benih yang baik di setiap hati kita masing-masing. Bukan karena keluar
di dalam kehidupan kami. Hari demi hari telah kami lalui Tuhan, dalam penyertaan Kau Tuhan, dalam kuat kuasa-Mu Tuhan, dan kami tahu Tuhan, mujizat selalu nyata di dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Bahkan kami sadari maupun yang tanpa kami sadari, dan kami tahu selalu bersama dengan kami. Tuhan, bebas saja Tuhan, kami mau diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan tutup buku setiap kami dan kesadaran-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu maupun kami yang akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Setiap benih firman itu boleh jatuh di dalam hati kami sebagai tanah yang subur, dan benih itu boleh terus bertumbuh Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh semakin dibentuk untuk semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan, dan boleh menjadi pribadi yang berkenan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman Tuhan hanya dengan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat duduk. Saudara-saudara, kita bersyukur kita sudah berada di bulan Oktober saudara ya. Sampai sadari kita sudah mau cepat selesai Oktober, karena sebentar lagi udah mau akhir tahun. Dan saudara-saudara yang di bulan Oktober, kalau saya boleh tahu siapa yang berulang tahun di bulan Oktober? Saya tahu ada beberapa minggu lalu juga ada ya, ada beberapa yang berulang tahun di bulan Oktober. Minggu depan kita merayakannya bersama. Nah saudara-saudara, kalau orang berulang tahun berarti umurnya semakin bertambah ya saudara ya, bertambah setahun. Dan dengan bertambahnya itu diharapkan semakin dewasa ya. Dan di tema kita bulan Oktober ini, dewasa dalam iman. Kita mau belajar sama-sama dibentuk untuk sama-sama dewasa di dalam iman, di dalam kita mengikuti Yesus Kristus. Kita baru merayakan ulang tahun gereja kita dan ulang tahun GBI. GBI itu ulang tahunnya 6 Oktober saudara, karena dibentuknya 6 Oktober 1970. Jadi usia GBI Mangga Besar 55 tahun. Tapi untuk gereja kitanya ini sendiri sudah ada sejak tahun 1955 saudara. Demikian sejarah yang saya baca ya saudara ya. Jadi berarti gereja kita sebenarnya usianya sudah 70 tahun dan kita ikut GBI sudah 55 tahun. Nah saudara, kita semua pasti berharap dengan bertambahnya usia, mau bertambah tua ya saudara ya, bukan bertambah tua, bertambah keriput dan sebagainya. Tapi diharapkan apa? Bertambah usia, kita semakin bertambah dewasa. Dewasa kita juga di dalam iman kita, di dalam kita mengikuti Yesus Kristus Tuhan, dan dewasa di dalam segala hal. Saudara-saudara, kita menyadari kalau secara pertumbuhan pasti pertumbuhan dimulai dari bayi, kemudian anak, dan terus bertumbuh dewasa menjadi pribadi yang semakin dewasa. Kita sebagai manusia pasti mempersiapkan untuk pertumbuhan itu. Secara jasmani, orang tua memberikan makanan yang sehat bergizi ya saudara, supaya tumbuh kembang setiap anak-anaknya bertumbuh dengan baik saudara. Dan juga secara intelektual, orang tua akan mempersiapkan anak-anaknya untuk diberikan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Formal itu dengan jalur melalui pendidikan sekolah ya saudara ya, dengan ilmu-ilmu, dan non formal itu pendidikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu etika, tata krama dan sebagainya saudara. Nah yang penting juga secara rohani saudara, karena kita tahu kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Nah rohaninya kita ini juga harus kita persiapkan supaya juga bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Nah bagaimana? Kita kasih tahu kalau rohani kita supaya semakin dewasa di dalam Tuhan, kita ibadah, kita pasti beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Nah itu seminggu sekali atau seminggu lebih dari sekali kalau ada ibadah tengah minggu. Kemudian juga pada dalam sehari-harinya kita bangun persekutuan saat teduh setiap hari dengan Tuhan, doa, membaca Alkitab, memuji, menyembah Tuhan ya saudara. Kita perlengkapi, jadi bukan hanya manusia jasmani kita yang diberi makan, tapi manusia rohani kita juga itu perlu saudara untuk semakin dewasa. Dewasa dalam iman, itu menjadi tema kita di bulan Oktober ini. Dewasa itu apa? Seringkali kita ucapin, oh dia udah dewasa loh, dia belum, masih anak-anak begitu ya. Nah dewasa itu adalah suatu keadaan mencapai kesempurnaan. Jadi orang mengatakan dewasa itu adalah suatu keadaan mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Dalam tumbuh kembangnya. Tumbuh kembang baik secara fisik, secara psikologinya, jiwanya, secara mentalnya, maupun secara spiritualnya. Bahkan saudara-saudara, kalau saudara mengikuti perkembangan, kalau dulu anak-anak sekolah itu biasanya cuma tes IQ ya, intelektualnya. Kemudian ada lagi ada tes emosional sekarang, ada emosional.
Kemudian ada juga apa? Spiritual. Jadi bukan hanya intelek, tapi emosionalnya ada spiritualnya juga, itu sangat penting saudara-saudara. Nah, kita tahu iman. Iman kita adalah sebagai anak-anak Tuhan di dalam Kristen, ya iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa baca definisi iman itu di Ibrani 11 ayat 1. Kita buka sama-sama ya, walaupun mungkin kita sudah hafal. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, berarti kita mau dewasa dalam iman. Dewasa dalam iman itu apa? Berarti kondisi seseorang yang mampu untuk menghidupi imannya. Jadi kita belajar untuk menghidupi imannya kita secara apa? Secara bertanggung jawab dan secara penuh kesungguhan. Jadi bukan hanya sekedar kita mengetahui teori-teori saja yang kita baca di dalam pelajaran agama kita atau di dalam Alkitab kita yang hanya kita baca-baca demikian saja. Tetapi kita belajar untuk dewasa dalam iman itu kita apa? Menerapkan setiap firman Tuhan yang kita sudah baca, kita renungkan setiap hari itu ya saudara-saudara, kita terapkan dalam tindakan kita sehari-hari. Jadi kita belajar firman Tuhan seperti tadi WR sudah katakan menjadi rema di dalam kehidupan kita aplikasikan, kita terapkan. Dan setiap kita juga belajar jadi punya apa? Punya integritas. Integritas itu jadi apa? Apa yang kita katakan itu kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu yang kita katakan. Jadi berjalan bersama-sama. Nah, saudara-saudara, kita coba renungkan sama-sama. Kalau secara jasmani kita akan berpikir, nanti saya makan apa ya, makan apa demikian. Nah, makanan seperti apa nih yang diberikan pada rohani kita, pada iman di dalam diri kita agar dewasa. Nah, kita tahu ya saudara, kalau anak kecil makannya apa? Makanannya lembek, lembut, seperti apa? Susu, bubur, begitu ya saudara-saudara, makanannya lembek. Dan porsinya banyak apa sedikit saudara kalau anak kecil? Porsinya sedikit ya, karena kemampuannya demikian. Tapi kalau manusia yang dewasa, makan makanannya apa saudara? Sudah makanannya keras, ya kan? Makanannya keras supaya apa? Kenyang dan kuat. Jadi kenyang, kuat sehingga ada tenaga. Kalau ada tenaga apa? Jadi manusia-manusia dewasa ini bisa melakukan setiap aktivitasnya dengan baik, dengan maksimal, dan juga dia apa? Bisa menghadapi segalanya dan bahkan apa? Bisa bertahan hidup saudara. Dan porsinya yang kita tahu pasti porsi orang dewasa lebih banyak daripada anak-anak kecil. Nah, sama halnya saudara-saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita baca firman Tuhan, baca Alkitab, kalau kita nyuruh anak-anak kecil baca paling satu ayat udah ya, apalagi kalau ketemu yang panjang, udah panjang begitu ya. Nanti kita mau belajar, kalau kita udah dewasa, kalau kita udah biasa baca firman Tuhan ya, kayaknya mau lagi. Pernah mengalami demikian saudara? Pernah ya, kayaknya mau lagi, kayaknya kita haus dan apa gitu akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita sudah tahu jenis-jenis makanan untuk anak-anak kecil atau orang dewasa. Dan kita mau belajar menempatkan diri kita adalah orang-orang dewasa. Karena saya tahu di sini rata-rata sudah dewasa semua ya saudara. Hari ini tidak ada anak kecil seperti yang datang. Yuk kita buka di Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, berarti kalau orang-orang yang dewasa di dalam iman, dia bisa makan makanan yang keras. Nanti kalau bisa makan makanan yang keras, sudah siap untuk menerima yang sifatnya teguran ya saudara, yang teguran atau nasihat, karena sudah terbiasa memiliki kepekaan. Kepekaan itu bisa membedakan ini baik, ini tidak baik. Jadi mereka juga memiliki pengertiannya apa? Bahwa firman Tuhan yang datang bersifat teguran itu untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita, supaya kita hidup di dalam hal yang baik, bukan mengikuti hidup yang jahat. Tapi kalau anak-anak kecil itu seringkali nggak ngerti ya saudara ya. Kalau anak-anak kecil kalau ditegur, biasanya anak kecil kalau habis ditegur dia melakukan apa saudara? Nangis. Kalau nggak nangis marah-marah, karena dia masih kecil, dia kagak ngerti gitu. Walaupun mungkin dikasih ini tidak baik, karena dia belum bisa membedakan ini baik atau tidak baik karena dia anak kecil. Tetapi kalau orang dewasa bisa saudara. Nah saudara-saudara, kalau anak-anak yang masih belum dewasa atau anak kecil itu
Ya, dari kita tahu kalau dinasehati, ditegur, ya, walaupun kita orang tua ataupun sebagai sahabat, sebagai teman, penuh kasih sebenarnya menegur ya, untuk memberitahu bahwa ini salah loh, ini tidak baik, jangan dilakukan atau diubah. Tapi kalau anak kecil, sifat anak kecil dia nggak ngerti, selain marah-marah, dia ngambekkan ya saudara ya, dia cengeng dan sebagainya. Karena apa? Dia belum mengerti kebenaran itu. Jadi mudah tersinggung, kemudian apa? Marah-marah, sakit hati, kecewa, cengeng, jadi baperan. Dan nanti kalau dia tuh ngambekkan kan kagak mau ketemu atau kagak mau berteman dan sebagainya. Tidak ya saudara, kita tidak demikian, karena kita tahu firman Tuhan sudah mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, jadi orang-orang yang dewasa dalam iman dia sudah memahami firman Tuhan ini untuk apa aja. Jadi firman Tuhan yang datang di dalam kehidupannya untuk mengajar kita yang tidak tahu diajar jadi menjadi lebih tahu. Kemudian apa? Bisa mengajar untuk menyatakan kesalahan. Nah, orang-orang yang dewasa hatinya ini terbuka, sudah siap untuk menerima teguran atau dinyatakan kesalahannya. Kemudian mau apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Nah, orang-orang dewasa sudah diajar, dinyatakan kesalahannya, diberitahu, dan dia mau memperbaiki kelakuannya. Nanti kalau anak kecil seringkali kita mesti ajar berulang-ulang. Dan juga orang dewasa di sini dikatakan mau apa? Setiap firman Tuhan itu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saudara-saudara, kita semua di sini rata-rata sudah lama berjemaat di tempat ini ya, datang berada di tempat ini. Setiap kita memiliki perjalanan rohani masing-masing. Saya tidak tahu perjalanan rohani saudara-saudara di dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya tahu paling, oh dia dari sekolah minggu gitu, oh dia dari remaja, ya di mana. Saudara bisa renungkan kembali bersama-sama. Sudah berapa lama ya saya mengikuti Tuhan Yesus? Saya tidak tahu, tapi saudara yang tahu. Oh mungkin sejak lahir, karena papa mama sudah Kristen gitu ya. Mungkin ada yang di dalam tengah perjalanan kehidupan. Saudara yang tahu, saudara renungkan mulai kapan ya saya itu mengikuti Yesus, saya terima Tuhan Yesus. Kemudian saudara ingat lagi, kapan ya saya memberikan diri saya untuk dibaptis? Kita umumin, kita akan mengadakan baptisan air, sudah ada yang daftar. Mungkin bagi saudara yang bingung dan belum menerima baptisan air bisa daftar supaya nanti kita bersama-sama dilayani dengan segera. Nah, saudara bisa renungkan kembali. Kalau saya pribadi, saya ingatnya saya renungkan, Tuhan, saya memang dari kecil, walaupun papa mama belum Kristen, tapi dari kecil memang sudah diajak ke gereja gitu ya saudara ya. Dan kalau saya ingat, saya datang ke gereja ini kurang lebih itu tahun 85. Itu karena saya pakai patokan begini, adik saya itu masih di ayun. Kalau namanya adik masih di ayun begini sama ayunan pers tuh ya, kalau zaman dulu yang tinggal di kaki tahu ya, ayunan kaki itu begini sama pers. Dia lahir tahun 84 saudara, aktif dulu. Dan saya datang di gereja waktu sini. Dan saya tahu tuh, saya ingat banget dulu masih di gereja sini, Cirina tuh guru sekolah minggu, ngajar di situ. Ya, di sini ada apa? Tante Ni ya, Tante Ni Kokobuan Anus, ada Cieni di kanan, ada Cirina. Dan di belakang itu ada aku saya. Nah itu saudara, waktu pertama kali saya datang ke gereja itu di sini saudara. Dan jujur waktu pertama kali datang itu bubar kan istilahnya, kalau anak yang pernah sekolah minggu di sini tahu ya, habis nyanyi itu habis bubar bagi kelas. Kalau dulu ya kita bagi kelas, nggak pas bagi kelas tuh saya bingung, saya masuk kemana ya? Karena yang ngajak saya juga nggak ngasih tahu masuk ke kelas ini. Yang ngajak saya dia masuknya ke kelas Cieni waktu dulu. Terus saya bingung aja di situ, terus dia tinggal bilang gini, "Mi masuk aja masuk kemana ya?" Jadi karena di sini banyak gak waktu dia bilang, "Nih masuk aja masuk." Nah rupanya di situ tanpa saya sadari, saya ngajar ke segeranya Cilina. Nah begitu dia dengar nama, "Nih masuk aja," mungkin dia nengok nih siapa? Katanya saya gitu ya. Dia masuklah di situ saja. Nah itu dia. Kalau saya bayangkan, saya renungkan itu perjalanan saya waktu pertama kali di sana. Dan kemudian untuk kapan menerima baptisan air? Nah saudara-saudara yang tahu kehidupan saya. Kalau saya itu dibaptis 15 April tahun 95 saudara. Jadi bisa dibilang tahun itu saya akan mencapai umur 17 tahun. Dan tahun 95 itu dulu digaung-gaungkan adalah tahun Yobelnya Indonesia. Nah itu saya dibaptis tahun
manusia bersama beberapa angkatan ya. Kok asal kita sama ya dalamnya sama beberapa. Nah, kapan juga saudara bisa renungkan? Kapan pertama kali ya saudara ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini? Nah, saudara yang tahu tuh pelajaran kapan? Dan seperti yang saya juga sudah cerita, saya ingat sekali waktu pertama kali pelayanan yang pasti kalau pelayanan hebat harus sudah baptisan air, semua pelayanan sudah harus baptisan air ya saudara ya. Nah, itu saya ingat pertama kali saya diajak jadi singar saudara. Waktu saya cerita gini, waktu kembali saya masih ingat saya bilang, pakai bajunya itu, kemejanya itu warna hijau saudara, hijau muda tangan panjang. Nah, itu kita beli di beberapa pasar di Matahari. Sampai mereknya pun saya masih ingat saudara, pakai baju hijau tangan panjang, kemeja dan bawahnya pakai rok hitam saudara, rok model kayak lilit. Dan saya juga masih ingat pertama kali saya itu siapa di sini, salah satu cici yang ada di sini saudara. Nah saudara, di dalam perjalanan spiritual saudara bisa renungkan kembali. Karena setiap kita nih tua udah pasti ya saudara ya, bertambah umur tua. Karena kan di sini kalau umur yang lebih senior tahu ini pertumbuhan kembangnya anak-anak dari kecil, dari sekolah minggu, remaja sampai sekarang udah bisa pelayanan bersama-sama di sini, itu tahu saudara, itu ada pasti. Namun usia tua itu belum tentu menjamin kedewasaan seseorang ya saudara ya. Dewasa itu belum tentu, walaupun umurnya sudah banyak gitu saudara ya. Ada orang yang kecil-kecil dibilang tua karena pola pikirnya sudah matang, sudah dewasa. Tapi juga ada juga yang kebalikannya apa saudara, sudah tua bangga kayak anak kecil, itu banyak saudara ya, demikian banyak. Nah saudara, jadi usia itu tidak bisa menjadi patokan untuk kita mengukur kedewasaan rohani seseorang atau kedewasaan iman seseorang, karena saya pun tidak tahu, tidak bisa mengukur kedewasaan rohani sesama kita, karena itu sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan ya saudara ya. Tapi kalau tinggi badan orang, berat badan orang itu nampak, bisa kelihatan, bisa diukur, ada ukurannya saudara. Nah saudara-saudara, di dalam Alkitab kita banyak bisa belajar dari setiap tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki kedewasaan dalam iman. Nah pada hari ini saya mau sharing, saya mau bagikan, kita mau belajar dari salah satu tokoh yaitu Kaleb. Kita tidak asing ya dengan nama Kaleb ya. Kita baca dulu yuk di Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Saya bacakan ya. Ke-12 mengintai. Tuhan berfirman kepada Musa. Kita kasih garis kebalik, Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat kedua, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Saya garis tebalkan yaitu tanah Kanaan yang akan kuberikan. Dan dari setiap suku haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Kita kasih garis terbalik saudara. Dan ayat ketiganya, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Musa menyuruh mereka sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Bacakan ayat berikutnya. Dan inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Igal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rahu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gamali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nabi bin Mokfi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang bertubuh? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah
ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berbuahlah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu ialah itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Kita garis bawahi saudara, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara-saudara, kita sudah tidak asing dengan cerita mengenai 12 pengintai ini ya, yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Kita tahu tanah Kanaan itu tanah perjanjian ya saudara ya, yang akan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah saudara, kalau kita sudah baca kisah ini, kalau kita perhatikan dengan seksama, di sini dikatakan apa? Tuhan yang berfirman, Tuhan menyuruh melalui Musa, dan juga di sini dikatakan apa? Tuhan yang berjanji akan memberikannya. Nah saudara, dan kalau kita perhatikan kembali, ke-12 pengintai itu bukan orang sembarangan ya saudara ya, bukan orang asal-asal yang dipilih, tetapi mereka adalah apa? Pemimpin-pemimpin atau kepala-kepala di antara orang Israel. Jadi dari setiap suku diambil satu untuk mengintai. Nah saudara, kalau kita pikir, kita renungkan, mereka adalah pemimpin-pemimpin, kepala-kepala, bukan orang sembarangan, tetapi orang-orang yang memang sudah dipersiapkan atau dilihat itu memiliki kemampuan ya saudara ya. Dan kalau kita lihat juga mereka apa? Selama ini sudah berjalan bersama-sama di dalam perjalanannya ya di dalam bangsa Israel. Berarti mereka telah melihat apa? Segala mujizat Tuhan, segala kebaikan Tuhan, segala penyertaan Tuhan di tengah-tengah mereka saudara. Namun hal itu tidak menjamin untuk kedewasaan iman seseorang saudara. Kalau kita mengikuti kisah 12 pengintai ini, kita tahu hanya ada 2 ya, Yosua dan Kaleb saudara. Nah selama ini berjalan bersama-sama melihat kasih kebaikan Tuhan, mujizat yang sudah Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi saat waktu diputus untuk mengintai, mereka kalau kita baca, mereka memiliki jiwa yang berbeda dari saudara ya. Tetapi untuk Yosua dan Kaleb itu kita bisa belajar mereka memiliki kedewasaan iman. Nah kita belajar di sini mengenai Kaleb. Kita melihat kehidupan Kaleb. Kaleb memiliki dewasa dalam iman. Kenapa kita bisa melihat demikian? Tadi yang kita baca dikatakan apa? Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Saudara, untuk menenteramkan hati bangsa itu tidak mudah saudara. Ini kan namanya banyak orang saudara. Untuk menenteramkan hati satu orang aja kadang kita sulit untuk bisa belajar menenteramkan orang itu ya saudara. Apalagi orang banyak ini saudara.
Tapi di sini Kaleb mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan Musa dan dia berkata apa? Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, Kaleb juga selain dia mencoba menerangkan hati bangsa itu, Kaleb juga apa? Dia menolak perkataan negatif, kabar busuk yang disampaikan oleh orang-orang yang berbarengan pergi dengan dia ya saudara. Tapi Kaleb berusaha mengatakan dengan iman, seperti yang tadi dikatakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Nah, saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan saudara masing-masing, kita semua ini masing-masing menuju tanah perjanjiannya Tuhan ya, menuju ke rumah Bapa di surga, karena kita tidak tahu kapan waktunya nanti akan dipanggil. Nah, di dalam perjalanannya kita menuju tanah perjanjiannya kita harus memiliki kedewasaan iman ya saudara ya. Mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang ada di depan kita, di sekeliling kita, mungkin nampaknya menakutkan ya saudara, mengerikan ya saudara ya. Seakan-akan dia, ini di luar kemampuan saya loh, nggak bisa kayaknya dan nggak mungkin kayaknya begitu. Dan apalagi mungkin orang-orang di sekeliling kita tuh membuat tawar hati. Seperti tadi yang pengintai yang lainnya ya, dia menyampaikan kabar busuk atau melemahkan. Itu mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita melemahkan kita, membuat tawar hati kita. Tetapi apakah kita masih bisa untuk berkata dengan iman seperti yang Kaleb di sini katakan dengan iman bahwa kita pasti maju, kita dapat maju, kita dapat mengalahkannya. Kenapa kita bisa dapat mengalahkannya? Karena apa? Kaleb memegang janjinya Tuhan. Tuhan yang berjanji, Tuhan janji apa? Akan kuberikan. Dia tahu siapa yang berjanji Tuhan. Nah, dia tahu janjinya Tuhan itu, makanya dia bilang kita bisa pasti mengalahkannya karena apa? Tuhan sudah berjanji. Dan apa? Kalau Tuhan berjanji, Tuhan yang memerintahkan, Tuhan pasti bersama-sama dengan kita ya saudara ya. Jadi kita bisa melakukan setiap perkara besar itu. Di dalam kehidupan kita ini saudara, walaupun zaman serba instan, dalam satu genggaman kita bisa mendapatkan segalanya ya saudara ya, tinggal manggil, kendaraan, makanan dan sebagainya. Tapi kita tahu tidak ada yang instan di dalam perjalanan kehidupan rohani kita saudara. Kita harus tetap berjuang mengerjakan apa yang menjadi bagiannya kita. Anak sekolah aja nggak ada yang instan tuh, tetap mesti belajar, ngafalin supaya bisa menjawab setiap ujian-ujian dengan baik saudara. Sama halnya dengan kita mengerjakan apa yang menjadi bagiannya kita saudara. Mungkin kita tuh lagi tren lagu walaupun tak berpindah ya saudara ya, yang sudah beberapa kali dinyanyikan. Mungkin di dalam kehidupan setiap kita tuh pasti ada gunung-gunung, ada masalah, persoalannya saudara ya. Mungkin kita berdoa, saya sudah dengan iman supaya gunung ini berpindah, beranjak ke laut, tapi kok belum pindah-pindah begitu saudara ya. Tapi satu hal yang kita tahu, walaupun gunung permasalahan itu belum berpindah istilahnya saudara, tapi kita satu hal kita ingat, Tuhan sanggup memberikan kepada kita apa? Tanda kutip bahu yang kuat untuk menanggung permasalahan itu supaya apa? Kita bisa menghadapinya, bisa melewatinya. Karena apa? Kita juga diingatkan oleh firman Tuhan apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita sendiri saudara. Dan kita juga tahu apa? Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara-saudara, kita belajar untuk dewasa dalam iman. Kita juga belajar untuk memiliki keyakinan yang penuh ya saudara. Keyakinan penuh dalam segala hal. Segala hal itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus punya keyakinan teguh di dalam segala hal yang Tuhan kehendaki. Di sini Kaleb dia memiliki keyakinan yang teguh, keyakinan sepenuhnya karena dia tahu yang mengatakan itu Tuhan, dan Tuhan yang menyuruh, dan Tuhan yang mengatakan, Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan yang Tuhan memberikan karena Tuhan sudah berjanji demikian saudara. Nah saudara, kita lihat ya di Bilangan 14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan dia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Nah saudara, kita kasih garis bawah di sini dikatakan apa? Kaleb itu apa? Lain jiwa yang ada padanya, dan dia mengikut Tuhan dengan sepenuhnya saudara. Nah kita baca lagi di Yosua 14 ayat 6 sampai 11. Yosua 14 ayat 6 sampai 11. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya,
engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, api Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kita kembali lagi saudara, apa yang kalian katakan? Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kemudian ayat ke-9, pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Nah, saudara, kalau dilihat perkataan sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati ini diulang-ulang. Berarti apa? Yuk, kalian memiliki jiwa yang lain memang daripada yang lain. Dia benar-benar mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Dan di ayat 10-nya, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak ucapan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Nah, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 11 dikatakan apa? Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Saudara, kita lihat kisahnya Kaleb, luar biasa. Jiwanya dia lain, saudara. Kalau orang-orang dewasa itu, saudara tidak mudah terpengaruh ya orang sekelilingnya. Tapi kalau anak-anak itu mudah terpengaruh. Bahkan ada anak-anak ya, anak kecil padahal istilahnya baru ketemu aja ya. Dia ada yang langsung istilahnya bahasanya langsung nemplok ya, atau langsung menempel gitu ya. Yuk kita beli es, yuk kita beli permen yuk. Kecil dulu saudara. Tapi kalau orang dewasa nggak demikian, pikir-pikir dulu. Siapa nih orang? Itu siapa? Kenal juga enggak? Gitu, tahu juga enggak? Baru juga ketemu gitu. SKSD banget nih, saudara-saudara banget gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita harus memiliki jiwa yang lain. Walaupun sekeliling kita demikian, tapi kita sudah tahu firman Tuhan yang datang kepada kita, Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berkata, Tuhan yang menjanjikan. Kita tetap pegang teguh firman dan sepenuh hati seperti dikatakan di sini, saudara. Nah, saudara, ya kita belajar bersama-sama menjadi orang-orang yang dewasa dalam iman itu. Dan ya, satu apa tadi saudara? Taat. Orang-orang yang dewasa dalam hidup itu dia taat. Taat apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan suruh. Dan selain taat apa? Kita harus siap sedia menjalankan perintah Tuhan seperti tadi. Kalau orang dewasa itu dia taat akan aturan, taat, dan dia mau siap sedia kapan disuruh Allah Tuhan ikut siap melayani orang-orang yang dewasa di sini. Kemudian yang kedua kita belajar apa? Di dewasa dalam iman, kita belajar melihat dengan cara pandangnya Tuhan, saudara. Kita melihat dengan cara pandangnya Tuhan itu, maka kita bisa apa? Hati kita sendiri pertama awalnya apa? Bisa tenteram, bisa menguasai diri. Dengan demikian kita bisa apa? Membagikan atmosfer, menenteramkan hati orang-orang di sekeliling kita, saudara. Karena apa? Kitanya terlebih dahulu sudah terkoneksi dengan Tuhan, sudah terhubung. Dan kita bisa melihat dengan cara Tuhan memandang, kita memiliki keteguhan hati, kita bisa tenteramkan hati orang-orang juga. Kemudian apa? Karena kita mengenal Tuhan dengan benar, punya relasi dengan Tuhan benar, mengasihi Tuhan, dan yang kita tahu apa? Percaya jawaban Tuhan selalu terbaik di dalam kehidupan kita di sini. Karena Tuhan menepati janjinya, bukan keinginan kita pribadi, tetapi kita belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan yang kemudian yang ketiga apa? Tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati berarti apa? Segenap hidupnya kita untuk Tuhan. Sepenuh hati tetap fokus kepada Tuhan. Kita melihat Kaleb. Kaleb walau sudah tua, dia katakan apa? Aku masih sekuat muda dulu. Umurnya sudah kan 85 waktu dia ngomongin saudara yang sebelumnya kan masih 40 sekian saudara. Dan kita rindu apa?
kita walaupun usia sudah bertambah, nambah tua, tetapi kita tetap dewasa di dalam iman dan kita berdoa apa? Bukan hanya umurnya bertambah banyak, bukan saja panjang umur doang ya saudara. Kita nggak mau kan panjang umur tapi sakit-sakitan nggak mau ya saudara ya. Tapi kita berdoa apa? Supaya lanjut umur kita dan baik keadaan kita. Amin. Jadi sepaket saudara yang menjadi doa kita. Kalau kita doa orang ulang tahun, biar panjang umur ya. Jadi bukan hanya panjang umur, tapi supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu ya saudara ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan demikian, lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Nah saudara-saudara, jangan juga waktu hanya muda aja nih saudara. Waktu muda misalnya, wah luar biasa buat Tuhan melayani. Tapi nanti kalau udah tua, berbagai penuh dengan alasan ya saudara ya, mungkin bukan hanya alasan secara fisik saudara, tapi biarlah kita walaupun sudah tua kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan saudara. Yang tua-tua mungkin udah nggak bisa nih istilahnya, mungkin ya maaf udah nggak bisa main musik, apalagi mungkin udah nggak bisa nyanyi-nyanyi kencang-kencang, lompat-lompat cingkrak-cingkrakan ya saudara ya. Tapi yang tua itu masih bisa melakukan apa? Minimal berdoa saudara. Walaupun mungkin di tempatnya saya pernah melihat udah nenek-nenek masih main tamborin, itu memang istilahnya punya karunia talenta khusus saudara. Tapi ini yang ikut yang waman nanti ada nanti nenek-nenek yang pernah tamborin itu karunia khusus. Tapi apa yang sudah Tuhan berikan di setiap kita itu ada talenta karunia yang sudah Tuhan percayakan, biar tetap dijaga ya saudara. Kita walaupun sudah tua bertambah usia, tapi tetap terus berkobar-kobar di dalam Tuhan. Seperti dikatakan di Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita belajar dari mudanya luar biasa, tuanya tetap mau luar biasa di dalam Tuhan. Saudara rindu muda luar biasa dan tua pun mau luar biasa di dalam Tuhan. Amin ya saudara ya. Dan juga saudara, orang-orang yang dewasa itu juga dia apa? Kita dewasa itu dewasa di dalam Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita tahu salib hubungan kita juga dengan sesama. Kita hidup ini bukan manusia sendiri saudara, juga makhluk sosial berinteraksi satu sama lain ya saudara. Nah kita lihat di Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Nah saudara-saudara, orang-orang yang dewasa juga mesti belajar saudara. Seringkali kita mungkin sesama kita ada gesekan-gesekan ya, tapi besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Gesekan-gesekan itu kita pakai dengan cara pandang Allah ya saudara ya. Itu untuk membentuk kita ya saudara ya, untuk memurnikan kita, mendewasakan kita, istilahnya membentuk kita untuk semakin indah, semakin baik. Jangan kita meresponnya atau dengan kacamata seperti anak-anak. Nanti sedikit ada gesekan, sedikit apa, hati, kecewa, pahit, keluar, muntah dan sebagainya, melakukan jangan ya saudara. Tapi kita belajar itu untuk membawa kedewasaan bagi kita. Saya mau ulang musik, siap-siap dan memuji, biarlah itu menjadi hal yang Tuhan berikan di dalam perjalanan spiritual rohanian kita untuk membentuk kita saudara semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi biarlah kita rindu apa yang kita belajar dalam bulan ini, dewasa dalam iman. Biarlah kita mau menjadi orang yang dewasa di dalam iman kita dan dewasa di dalam segala hal ya saudara ya. Dan kita tetap dengan sepenuh hati kita setia mengikuti Tuhan Yesus. Orang-orang yang dewasa dalam iman, dia tidak untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi dia berjalan untuk mengikuti apa yang mau menjadikan Tuhan di dalam kehidupan saudara ya. Mari kita naikkan pujian. Tuhan punya
ya Terima kasih. Bapak, itu buat kami Tuhan. Setiap kami hidup semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tetapi dari kekuatan kuasa Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Tuhan yang memimpin, menuntun setiap kami Tuhan untuk berada di dalam kedewasaan iman kami di dalam mengikuti Engkau Yesus. Memiliki pengenalan yang lebih lagi ya Bapak di dalam Engkau Tuhan. Kami mau belajar menjadi orang yang taat dan siap sedia melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau belajar Tuhan untuk melihat dengan cara pandang Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan yang akan memberikan dan Tuhan akan menyertai yang memampukan setiap kami Tuhan untuk menjalaninya Tuhan melewati segala sesuatu. Dan Tuhan kami juga mau belajar Tuhan menjadi orang-orang yang dengan sepenuh hati dengan penuh kesungguhan mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami sampai selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu rencana-Mu selalu indah di dalam kehidupan kami Tuhan. Yang terbaik yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Apa yang menjadi bagian kami yang harus kami lakukan Tuhan. Kami mau taat melakukannya Tuhan. Dan kami mau taat dalam setiap kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya berkat tercurah Tuhan atas anak-anak-Mu Tuhan dan istimewa di tempat ini Tuhan. Kedewasaan iman yang lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Dan yang memberkati setiap mereka ya Bapa. Kuatkan dan teguhkan setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kami doa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk perubahan firman Tuhan ya. Yesus memberkati. Amin. Saudara diberkati oleh firman Tuhan ini. Amin. Ya, firman Tuhan yang dibagikan bisa menjadi lebih dan baik kita berusaha supaya kita mengucapkan selalu kita. Bersama doa. Boleh yang khusus sebelah. Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada-Mu Tuhan. Yesus, penuh ucapan syukur yang boleh kami bawa hadapan Tuhan. Ya Bapa, terima kasih buat kesempatan-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang telah disampaikan oleh Gembala Tuhan. Biar firman yang dibagikan tadi Tuhan menjadi rema dalam hidup kami, berakar kuat di dalam setiap hati kami Tuhan, dan menjadi berkat kemanapun, dimanapun Tuhan akan kerja Tuhan. Biar Tuhan yang berkati Gembala Tuhan dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Diberkati Tuhan keluar dan masuknya, diangkat naik dan tidak turun, jadi kepala dan Tuhan yang Tuhan. Berkati juga keluarganya Tuhan, berlimpah-limpah dalam perlindungan dan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau memberikan yang terbaik. Biar kiranya Tuhan juga memberkati setiap dari kami yang melayani Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Setiap dari kami yang melayani mulai dari di atas mimbar sampai ke bagian belakang, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah setiap masing-masing dari kami Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat Tuhan yang hadir juga boleh mendapatkan berkat yang sama Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Dan sebentar kami memberikan yang terbaik, biarlah kami boleh memberi dengan ketulusan dan kerelaan hati kami Tuhan. Kami mau memberi hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi saudara.
seperti biasa kita ada ibadah setiap pagi, jam 8 pagi ibadah raya pagi, dan jam 4 sore ada ibadah raya kedua sore. Ada ibadah sekolah minggu setiap jam 9.30 dan ibadah Id setiap jam 11 siang. Dan untuk hari Rabu kita ada ibadah dewasa muda dan akan dilayani oleh Bapak Gembala tanggal 22 Oktober ya, jam 7 malam di tempat ini. Lalu kita bisa juga hadir nih saudara yang bisa hadir di hari Sabtu, saudara bisa hadir untuk datang ibadah doa pagi ya setiap jam 8 pagi di tempat ini. Dan untuk minggu depan kita ada ibadah dan juga ada perayaan ulang tahun untuk saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Oktober ya. Tidak terasa ya sudah mau akhir bulan Oktober. Kayaknya kemarin baru perayaan ulang tahun yang September ya. Jadi saudara bisa hadir untuk datang kembali minggu depan, tentunya kita bisa memuji Tuhan, kita bisa sama-sama merayakan yang berulang tahun juga. Dan untuk baptisan air, saudara-saudara yang ingin atau yang rindu atau yang belum mengalami atau belum pernah melakukan baptisan air bisa hubungi ke Bapak dan Ibu Gembala supaya bisa langsung mengikuti kelas-kelas yang ada. Dan untuk informasi saya, kita waktu bulan September lalu ya itu ada kejadian kebakaran di Ganging Kadir yang Langgar ya. Dan untuk Ibu Yulian Gembala ini kan sempat kita tahu ya keadaan rumahnya habis terbakar dan gereja sudah memberikan sumbangan yang sudah terkumpul ya. Jadi ini bukan hanya uang gereja saja, tapi ini uang kita semua nih saudara. Ya, jadi semua jemaat yang turut berpartisipasi sebesar yang ada di layar nominalnya. Jadi biar kiranya apa yang bisa kita bagikan tidak melihat jumlahnya, tidak melihat angkanya, tapi biar yang kita bagikan bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Oke. Dan untuk dana Natal juga saudara bisa bantu dalam pemberiannya, bisa lewat transfer juga atau seperti tadi lewat amplop juga boleh setiap minggu ketiga dan yang minggu pertama. Kita bisa mulai bentar lagi udah mau Natal ya, jadi mulai untuk belanja. Itu saja pengumumannya untuk hari ini. Saya akan ke Shalom Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, gereja mengucapkan terima kasih buat pelayanan hamba-hamba Tuhan, memberkati buat segalanya. Juga Gembala, terima kasih memberkati. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita pulang kita akan baca Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai 16. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermaha dalam naungan yang maha kuasa berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang kupercayai, sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat kata burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan melindungi kau, bahwa sayapnya kau akan berlindung. Kesetiaannya Dia perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Dialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Mari tundukkan kepala.
Bapa di dalam surga, terima kasih buat ibadah yang Tuhan sudah pimpin. Dan kami mengucap syukur kami telah dengar firman Tuhan dan kami dikuatkan di dalamnya. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah melayani Tuhan, termasuk Ibu Gembala kami, Bu Pendeta Yuni Haryanti, di dalam keberkatan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dan hidupnya ada mantan dalam nama Tuhan. Dan juga setiap kami yang hadir di tempat ini, yang beribadah bersama-sama, baik kami yang juga beribadah secara online, dan Tuhan juga memberkati kami sekalian di dalam segala keberkatan, kelimpahan dan damai sejahtera Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai dan menaungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya, malapetaka, dari kecelakaan dan sakit penyakit. Tuhan akan menjaga hidup kami dengan sedemikian rupanya, karena Tuhan mengasihi hidup kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Juga kami tidak lupa Tuhan berdoa, kami topang nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sehatkan, Tuhan sembuhkan. Nah, Tuhan kami bawa Bapak Tommy Atmaja ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah hidupnya. Dan kami juga serahkan Ibu Lianwa, kami bawa Sebastian Wanji, saudara kami Tuhan. Juga kami bawa Ibu Nurmiati yang sudah dalam keadaan yang baik. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah tolong hidupnya. Juga Pak Samuel Wiratman, kami percaya Tuhan menyertainya. Dan Tuhan kami berdoa juga ke dalam tangan Tuhan untuk Roisia. Kami juga sertakan Pak Tarmin dan Ibu Yulia Nurmala yang di dalam proses penyelesaian rumah mereka karena setelah bencana kebakaran. Dan Tuhan juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan mereka yang terkena musibah kebakaran di bulan-bulan yang lalu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Kami percaya ada kekuatan, ada penghiburan, ada jalan keluar bagi mereka. Berkat Tuhan mengalir. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana Natal yang akan segera tiba Tuhan. Tuhan sertakan kami sekalian di dalam rencana Natal ini. Dan juga rencana baptisan air. Tuhan sertakan kami sekalian. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebelum kami pulang kami percaya Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Para pria diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Para wanita juga diberkati Tuhan. Anak-anak diberkati Tuhan. Lansia-lansia diberkati Tuhan. Mereka yang masih lajang diberkati Tuhan. Mereka yang berkeluarga diberkati Tuhan. Yang melakukan aktivitas diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua tunggal. Mereka dalam keberkatan Tuhan. Mereka yang yatim piatu juga dalam anugerah rahmat-Mu. Janda dan duda disertai di dalam segala sesuatunya. Kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang ada di luar kota, di luar negeri. Tuhan sertai mereka. Rencana pernikahan anak-anak kami juga Tuhan sertai. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau Tuhan yang menyertai pasti indah pada waktunya. Dan kami percaya naungan kasih sayang tangan Tuhan menyertai kami sekalian. Lalu Pak kami bawa Bapak Gembala senior kami dan Ibu Gembala senior kami yang nanti sore akan melayani di tempat ini. Keberkatan Tuhan mengalir atas hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati juga staf pengembalaan yang ada. Mereka dimanapun mereka berada, Tuhan menaungi hidup mereka. Haleluya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri, angkat tangan kita. Terima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu dan terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima segala berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan